wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasel Briana Putri Nabila dari kelas 9A nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Vika Agraini dari kelas 9A nomor absen saya 30. Perkenalkan, nama saya Nabila Afriliani dari kelas 9A nomor absen saya 21. Perkenalkan, nama saya Vera Sandia Kirana dari 9A nomor absen 29. Hai teman-teman, selamat datang di vlog kita hari ini. Hari ini kita akan mengajak kalian berkeliling di salah satu tempat ibadah di Jawa Tengah, yaitu Vihara Mendut. Jadi vihara ini terletak di Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di sebelah Candi Mendut. Vihara Candi Mendut berfungsi sebagai tempat ibadah umat Buddha, pusat meditasi, serta lokasi pelaksanaan berbagai ritual keagamaan. Salah satu acara besar yang rutin diselenggarakan di sini adalah Hari Raya Waisak, yang biasanya dihadiri ribuan umat Buddha dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Umat biasanya berkumpul di Vihara Mendut, kemudian melakukan proses jalan kaki menuju Candi Borobudur. Selain itu, vihara ini juga sering digunakan untuk kegiatan Dhamma Talk, retreat meditasi, dan pembelajaran ajaran Buddha. Suasana yang tenang dan penuh pepohonan membuat tempat ini sangat cocok untuk kegiatan spiritual. Jadi vihara Mendut ini memiliki umat Buddha terbanyak di dunia, karena setiap hari raya Waisak, semua warga dunia yang beragama Buddha akan kesini untuk melaksanakan ritual beribadah. Nah, makna filosofi sendiri bagi umat Buddha, Vihara Candi Mendut bukan hanya sekedar tempat beribadah, melainkan juga simbol perjalanan batin manusia. Dari Candi Mendut, umat belajar tentang awal perjalanan menuju kebijaksanaan. Jadi ini adalah salah satu stupa yang bernama Nibrana Ratan. Di area kompleks Candi Mendut, kita bisa menemukan sebuah patung Buddha yang diletakkan di dalam pendopo kayu berukir indah. Patung ini dihiasi dengan kain kuning sebagai simbol kesucian, serta bunga persembahan yang diletakkan di depannya. Suasana di sekitar patung terasa begitu tenang, rindang, dan damai. Di belakang saya ini terdapat salah satu tempat ibadah untuk umat Buddha yang sering digunakan untuk berdoa, dan di bawahnya terdapat ruang bawah tanah. Perlu diketahui, sebenarnya Candi Mendut tidak memiliki ruang bawah tanah yang bisa dimasuki seperti goa atau lorong. Bagian bawah candi hanyalah batur atau kaki candi yang berfungsi sebagai pondasi. Di bagian kaki ini terdapat relief-relief cerita binatang atau fabel yang syarat dengan ajaran moral Buddha. Ruang bawah tanah yang dimaksud adalah rongga kecil untuk menyimpan benda suci atau prasasti. Fungsinya mirip peti peripih, tempat penyimpanan benda ritual ketika candi dibangun. Sayangnya ruang ini bukan untuk umum dan biasanya sudah kosong akibat pengaruh waktu maupun penjarahan masa lalu. Fakta menarik, pelemparan koin di Candi Mendut adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh pengunjung dengan cara melemparkan koin ke arah arca atau bagian tertentu dari candi sambil memanjatkan doa atau harapan. Tindakan ini dipercaya sebagai simbol permohonan keberuntungan, rezeki, dan terkabulnya keinginan. Meskipun tidak berasal dari ajaran agama Buddha, pelemparan koin di Candi Mendut berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat dan menjadi daya tarik wisata spiritual. Sekarang kita telah memasuki kawasan Candi Mendut.
Candi Mendut ini dibangun sekitar abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Sailendra. Jadi, usianya sudah lebih dari 1000 tahun loh. Candi ini adalah bagian dari rangkaian 3 candi, yaitu Candi Mendut, Pawon, dan Borobudur. Kalau teman-teman datang ke Candi Mendut, jangan kaget ya, di sekitar pintu masuk banyak banget penjual. Mereka biasanya menjual makanan, minuman, sampai souvenir khas Jawa Tengah. Tuh, kalian lihat kan, ada gantungan kunci, miniatur candi, sampai kaos yang bisa dijadikan oleh-oleh. Harganya juga terjangkau banget. Selain nilai sejarah dan arsitekturnya yang keren, Candi Mendut juga sering dipakai untuk upacara keagamaan umat Buddha, terutama saat perayaan Waisak. Jadi suasananya bisa jadi sangat sakral dan ramai. Selain bangunan utama, di area sekitar Candi Mendut juga ditemukan candi-candi kecil dan struktur tambahan yang menunjukkan bahwa dulunya kawasan ini adalah kompleks suci yang cukup besar. Beberapa di antaranya stupa-stupa kecil. Di halaman sekitar Candi Mendut terdapat sejumlah stupa kecil. Bentuknya menyerupai miniatur candi dengan puncak berbentuk kubah. Stupa-stupa ini berfungsi sebagai simbol kesucian dan dipercaya dulunya digunakan untuk menyimpan relik atau benda-benda suci agama Buddha. Candi Perwara. Candi Perwara atau candi pendamping pada masa lalu kemungkinan besar Candi Mendut dikelilingi oleh beberapa candi perwara atau candi pengiring yang ukurannya lebih kecil. Fungsinya untuk mendampingi candi induk sekaligus mempertegas status Candi Mendut sebagai pusat pemujaan utama. Saat ini sebagian sudah runtuh, tetapi masih terlihat sisa-sisanya berupa tumpukan batu. Struktur tambahan. Di sekitar kompleks juga ditemukan pondasi batu yang diduga bekas pagar keliling atau bangunan pendukung. Hal ini menguatkan bahwa dugaan Candi Mendut bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari kompleks vihara besar pada masa kerajaan Mataram kuno. Nah, kita sekarang akan berjalan menuju relief-relief yang ada di Candi Mendut. Jadi, relief di Candi Mendut terletak pada bagian kaki candi. Relief ini dipahat di atas batu andesit dengan detail yang halus. Bentuknya menceritakan berbagai kisah, terutama fabel atau cerita binatang. Misalnya ada relief kura-kura, kera, dan burung yang masing-masing mengandung pesan moral, seperti pentingnya kebijaksanaan, persahabatan, dan kebaikan hati. Selain itu, ada juga relief yang menggambarkan tokoh-tokoh kayangan, seperti dewa, bidadari, dan makhluk surgawi. Nah, sampai sekian vlog kita di hari ini. Sampai jumpa.